pagi ini senang sekali saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Salam jumpa, semangat pagi untuk Anda, selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa untuk tersenyum ya pemirsa, dan tersenyum itu tidak dijual. Dan juga jangan lupa juga untuk sarapan pagi sebelum menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Dan pemirsa, pagi ini kita akan berbicara buat Anda, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak semuanya. Ya, ini tidak lepas dari yang namanya kalau pagi-pagi lupa cas handphone mungkin ya. Nah, ini pagi ini saya akan berbicara tentang kita berbicara tentang peran PLN dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat. Walaupun tadi tidak nyambung sedikit juga sih, tapi itu juga kebutuhan berkaitan dengan cas handphone. Baik pemirsa, ini akses terhadap energi terutama listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan kita mau melihat bagaimana di Nusa Tenggara Timur sendiri ini, apakah PLN sudah masuk ke masyarakat dalam hal ini untuk pergerakan ekonomi masyarakat, baik itu di kalangan menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Nah, ini sudah hadir di studio AFB TV Kupang, Senior Manager Perencanaan PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Atmoko Basuki. Selamat pagi, Atmoko. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi para pemirsa semuanya di Seantero, Nusa Tenggara Timur. Ya, ini buat Anda juga pemirsa, informasi saja untuk Anda, siaran AFB TV Kupang juga silakan Anda bisa menyaksikan live streaming, silakan di-download lewat aplikasi Play Store. Baik, saya ke narasumber Pak Atmoko. Ini menarik sekali peran PLN dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kita berbicara lebih ke Nusa Tenggara Timur sendiri, ini untuk perkembangan tentunya, gambaran umum berkaitan dengan keberadaan PT PLN sendiri di PT PLN Persero di wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak David dan para pemirsa semuanya, PLN atau PT PLN Persero dan masyarakat sering menyebut singkatnya PLN, Ya. adalah salah satu badan usaha milik negara yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ya. Dan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ini PLN sediakan dalam jumlah yang cukup dan memadai. Jadi PLN memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja sebagai perseroan PLN juga memupuk keuntungan, tetapi juga menjalankan penugasan dari pemerintah. Baik, ini Ya. yang diutamakan ini pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini sebagai perusahaan badan usaha milik negara nih, PLN sendiri. Ya. Dan sekarang juga tentunya ini perkembangan Nusa Tenggara Timur, kalau kita lihat Pak Atmoko, ini sangat pesat sekali. Perkembangan ekonomi juga semakin cepat sekali. Nah, dilihat juga sekarang ini semua mata tertuju kepada Nusa Tenggara Timur nih untuk wilayah pariwisatanya. Tetapi sebelum itu, untuk masyarakat itu sendiri, Pak Atmoko, ya kita tahu ini mungkin mampir sejenak ya. Masih hangat-hangatnya juga ini. Kemarin sempat pemadaman untuk di daratan timur atau seperti apa nih? Mungkin juga bisa dijelaskan supaya masyarakat juga bisa tahu nih. Karena sampai sekarang masih ada juga nih yang kepo. Iya, ya. Jadi yang pertama tentu saja PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada di Pulau Timor. Ya. Karena kejadian yang kemarin ya masih kita ingat bersama, memang itu bukan suatu kesengajaan dan tentu saja PLN sangat tidak mengharapkan. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya kondisi kelistrikan di NTT sudah sangat cukup. Di Pulau Timor sendiri, kelistrikan di NTT daya mampunya sudah
melebihi daripada beban yang ada. Beban sistem Timor sampai dengan saat ini yang pernah tertinggi adalah 105 megawatt untuk sistem di Pulau Timor. Sedangkan kemampuan listriknya sudah kurang lebih 130 megawatt. Nah, kejadian kemarin memang karena cuaca, Pak, yang kita tahu bulan-bulan saat ini cuacanya sangat ekstrim, sehingga pasokan bahan bakar dalam pengirimannya mengalami sedikit keterlambatan. Jadi ini menyangkut dengan faktor cuaca, tapi Iya. Selebihnya ini semua aman terkendali ya. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini pasokan kelistrikan di Provinsi NTT seluruhnya aman dan terkendali. Ya, kita berupaya dan tentu saja mohon dukungan, doa dan juga seluruh masyarakat untuk kondisi cuaca ini tidak cukup mengganggu pasokan kelistrikan di NTT. Oke, baik. Dan menarik sekali Pak Atmoko, kalau kita berbicara soal peran dari PLN sendiri dalam hal ini untuk listrik ya, ini sangat vital sekali kalau kita mau dibilang. Apalagi perkembangan sekarang ini, era modern, semuanya serba ini. Kalau kita berbicara soal baik itu produksi, ekonomi, mencukupi ekonomi, baik itu kebutuhan di dalam rumah tangga dan sampai juga ini untuk kita bicara soal cakupan wilayah. Nah, ini untuk pendapatan dan lain sebagainya. Peran dari PLN itu sendiri sangat menentukan sekali. Nah, kalau cakupan luas untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri ini tentunya setiap hari ada update nih perkembangan untuk bagaimana jaringan listrik itu juga masuk ke wilayah-wilayah. Kalau untuk Kota Kupang ya sudah aman, tetapi kita melihat untuk kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur seperti apa, Pak? Baik Pak David dan para pemirsa semuanya, PLN Unit Induk Wilayah NTT khususnya yang berada di Provinsi NTT ini terus berupaya untuk memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat yang ada di NTT. Sebagai ukurannya adalah rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Provinsi NTT ini kalau kami mengevaluasi dan menghitung, tentu ya, untuk melistriki ya, ini kan kita harus memiliki hitungan kan, karena tanpa mengetahui angka tentu tidak bisa bergerak. Nah, angka kalau boleh disampaikan 2018 rasio elektrifikasi NTT itu 62%. Akhir 2019 sudah mencapai kurang lebih 86%. Atau tepatnya 86,33%. Nah, ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan target 2020 ini untuk penugasan pemerintah tadi, target kami adalah 100%. Barangkali Pak David pernah mendengar 75-100. Mungkin masyarakat NTT dan yang ada di Provinsi NTT pernah mendengar juga istilah 75-100. Ini adalah cita-cita kami pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Rasio elektrifikasi sudah 100%. Ini cita-cita bersama. Ya, baik. Dan kembali lagi Pak Atmoko dan juga untuk Anda pemirsa, kita berbicara soal peran PLN dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat, dan tentu kalau kita melihat untuk perkembangan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Atmoko, ini sangat menarik sekali. Apalagi kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, ini sangat pesat sekali. Kembali lagi ini bagaimana juga dari PLN sendiri ya, seperti yang kemarin ya, supaya tidak terjadi lagi ya. Kalau pemadaman berarti macet juga nih. Iya. Ya, ini seperti apa? Jadi kami dalam pengembangan kelistrikan di Provinsi NTT juga tidak berhenti. Bisnis kami dari hulu sampai ke hilir, khususnya di Provinsi NTT. PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur ini mencakup
dari pembangkitan, penyaluran, distribusi sampai kepada niaga atau pelayanan pelanggan. Nah, dalam antisipasi penyediaan tenaga listrik untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi NTT, kami juga mengembangkan pembangkitannya. Saat ini pembangkit listrik di Pulau Timor sedang dibangun dengan kapasitas 40 MW di daerah Panaf. Kalau kita ke Polok masih terus berjalan ke Panaf ini, di sana sedang dibangun dan tahun ini ditargetkan bisa beroperasi dengan kapasitas 40 MW. Di sisi penyaluran, kami juga terus mengembangkan dari Panaf sampai ke Polok, kami membangun tol listrik atau transmisi tegangan tinggi 70 kV dan juga 150 kV untuk meningkatkan keandalan. Kalau Pak David dan masyarakat NTT seluruhnya dapat kami informasikan juga di Pulau Flores, kami juga membangun tol listrik di sana, yaitu transmisi listrik tegangan tinggi 70 kV dari ujung Flores bagian barat sampai ke Flores bagian timur, dari Labuan Bajo sampai ke Larantuka. Memang target 2020 ini kami targetkan tol listrik ini bisa beroperasi dari Labuan Bajo sampai ke Kota Momere. Oke, baik. Ini satu pertanyaan sebelum kita jeda. Untuk bagaimana juga respon dari pelanggan, dari masyarakat itu sendiri terhadap kinerja dari PLN sendiri. Kita berbicara kembali lagi untuk wilayah area Nusa Tenggara Timur sendiri. Pak Atmoko, ini seperti apa sih tingkat kepuasan mungkin? Kepuasan pelanggan kami ya. Kami memang melakukan survei kepuasan pelanggan setiap tahun. Survei ini juga dilakukan secara nasional untuk mengukur kinerja PLN kepada masyarakat. Tingkat kepuasan PLN pelanggan kami memang dari tahun ke tahun kami rasakan tentu saja mengalami peningkatan dari survei yang kami lakukan. Tetapi kami PLN sebagai pelayan masyarakat tidak berhenti sampai di situ. Kami terus meningkatkan, kami terus berupaya untuk meningkatkan. Memang kalau bicara kepuasan tidak bisa PLN yang berbicara mestinya. Tentu pelanggan yang menyampaikan atau orang lain atau lembaga lain yang menyampaikan. Oke, baik. Dan nanti juga kita mau melihat, tadi sudah disinggung untuk wilayah Flores, dari ujung barat sampai ujung timur, seperti Betul. kata Wali, dari barat ke timur, ke iya. selatan. Dan kembali lagi, ini seperti yang awal bahwa Nusa Tenggara Timur ini sekarang lagi giat-giatnya ini untuk perkembangan dalam bidang pariwisata. Memang untuk di daratan Flores ada Komodo di sana. Ya, Betul Labuan sekali. Bajo, dan ini menjadi salah satu destinasi tujuan para wisatawan, dan tentunya pergerakan ekonomi di sana juga semakin banyak sekali. Peran dari PLN sendiri selain untuk di daratan Flores, Sumba masih ada juga, di Rote juga masih ada juga. Betul. Pak Atmoko, sesaat lagi untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali tetap di obrolan pagi.